Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Pak Budi, yang baru saja tadi menyampaikan pembukaan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Kakanwil Kemenak Provinsi Gorontalo, Pak Dr. Safruddin. Terima kasih, panjenengan juga baru saja memberikan kata pengantar dan terus menggerakkan perwakafan yang ada di Gorontalo, khususnya para narasumber. Ada sahabat saya Pak Imam Teguh Sabtono, Bapak Arifin Agule sebagai BWI Perwakilan Provinsi Gorontalo, dan Ibu Lisa Listiana, serta para pengurus BWI baik yang di pusat maupun di kabupaten kota, khususnya di lingkungan Provinsi Gorontalo, para penyuluh, para tokoh masyarakat, pecinta dan pegiat wakaf, para peserta webinar, Rutu Fesyar, dan tentu Ibu Moderator, Ibu Zizi Sahab, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan kami atas nama BWI menyampaikan rasa terima kasih kepada siapapun yang telah ikut bersama-sama mengembangkan perwakafan nasional. Baik itu BI, OJK, Kementerian Agama, tentu KNKS, ya, terus MES, IAII, Majelis Ulama Indonesia, dan siapapun yang ikut mengembangkan perwakafan secara nasional. Untuk itu secara khusus saya menyampaikan rasa terima kasih kepada BI Provinsi Gorontalo, kepada Kanwil Kemenak Gorontalo atas ikhtiarnya yang luar biasa di dalam mengembangkan mesin kesejahteraan melalui perwakafan. Ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama kita ketahui sekarang ini kita sedang menghadapi satu cobaan yang luar biasa, yaitu COVID-19. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah ya, dari disersi sosial dan disersi spiritual. Jangan sampai pada saat kejadian seperti ini kita lari dari tanggung jawab sosial kita dan tanggung jawab spiritual kita. Oleh karena itu, apa saja yang bisa kita bantu, baik mulai di hulunya urusan COVID sampai di hilirnya urusan COVID, itu semua harus kita terlibat menjadi tentara untuk memerangi COVID-19 ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, tentu yang pertama kita harus bersyukur betul kehadirat Allah SWT karena hati kita dipertautkan dengan perwakafan. Tidak semua orang hatinya terpaut dengan perwakafan, tergerak dengan perwakafan. Nah, panjenengan semua, Pak Sofyan, Kurnia ini yang ada di depan layar saya, itu dipertautkan hati kita dengan perwakafan. Ini sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur betul. Ibu-ibu dan bapak sekalian, tagline dari wakaf itu, dari BWI, yaitu wakaf itu untuk kesejahteraan, Pak Budi, untuk meningkatkan dakwah sekaligus menjaga martabat kita dalam dimensi keabadian. Itu tagline kita. Sehingga tidak hanya menjadi mesin ekonomi, iya, tetapi mesin kesejahteraan yang lebih luas sekaligus juga meningkatkan kualitas dakwah dan menjaga martabat kita. Wakaf itu ibaratnya adalah sebuah investasi, tidak hanya investasi akhirat. Biasanya kita kaitkan wakaf itu investasi masa depan. Tidak. Masa depan bermakna akhirat, tidak. Wakaf itu ya investasi masa kini selama di dunia ini dan tentu masa depan nanti di akhirat. Agar kita tidak menjadi miskin, tidak menjadi peminta-minta, dan tidak menjadi gelandangan. Karena wakaf itu menjadi investasi keabadian. Setelah kita mati pun juga masih kita mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu sekali lagi, wakaf tidak hanya untuk nanti, tetapi untuk sekarang dan nanti. Sehingga dengan demikian, wakaf itu ibaratnya sebagai mesin.
mesin untuk meningkatkan kesejahteraan yang independen, yang berkembang di masyarakat. Ya, itu tetapi manfaatnya luar biasa berkelanjutan. Nah, kalau kita punya mesin-mesin kesejahteraan semakin banyak di masyarakat, itu akan semakin daya tahan kita terhadap goncangan akan semakin kuat. Karena setiap masyarakat, di kelompok masyarakat ada mesin yang independen tersendiri. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, tadi Pak Budi juga menyampaikan tentang kedermawanan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, teruslah kita membangun satu generasi yang sekali lagi ya, filantropis, generasi yang dermawan. Ini ada hadis yang ingin saya berbagi dengan panjenengan semua, yaitu as-sakhi qoribu minallah, qoribu minal jannah, qoribu minan nas, fa'idu minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tapi jauh dari neraka. Wal bakhil, orang yang pelit itu, fa'idu minallah, jauh dari Allah, fa'idu minal jannah, jauh dari surga, fa'idu minan nas, jauh dari manusia, tapi qoribum minan nar, yaitu dekat dengan neraka. Bahkan wal jahil sakhiyun ahabbu ilallah azza wa jalla min alimin bakhil. Bahkan orang bodoh, tanda petik, yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla dibanding dengan orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Oleh karena itu sekali lagi kita harus terus-menerus mengembangkan filantropis sebagai lifestyle, dermawan sebagai lifestyle kita. Ibu-ibu dan bapak sekalian, apa yang kita lakukan sekarang ini, itu insya Allah masih dalam lingkungan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, hari ini kita melakukan literasi, peningkatan literasi, itu adalah bagian dari untuk menunjukkan kebaikan. Maka baginya seperti pahala pelakunya. Ini hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari amal kebajikan yang tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sengaja di sini saya memakai istilah dikdaya, bukan mendaya gunakan, ya, tetapi peluang mendikdayakan perwakafan nasional. Karena apa? Karena perwakafan ini kalau dikelola dengan baik, lah kita ingin menghilangkan kalaunya itu. Kita itu selalu menyampaikan sesuatu pakai depannya kata kalau. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Oleh karena itu, kita ingin mengajak panjenengan semua untuk membuang kalau itu. Ya, kata kalau harus kita buang, kita ganti mendikdayakan perwakafan nasional. Peluangnya apa? Peluangnya banyak sekali. Yang pertama tentu populasi umat Islam ini sangat-sangat besar. Dan wakaf itu bukan hanya untuk umat, tapi untuk seluruh masyarakat. Ya, tidak hanya untuk orang beragama Islam saja, tapi untuk siapapun, termasuk alam semesta sebagai tesis besar kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jangan diartikan wakaf itu hanya untuk umat semata. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi wal aqibah. Mohon maaf ada suara yang masuk juga. Tetapi juga untuk seluruh masyarakat secara keseluruhan. Peluang yang kedua, populasi usia produktif 70% dari total populasi kita. Mereka semua ini adalah karakteristiknya teknologi savvy. Mereka itu sangat akrab dengan teknologi, bahkan menjadi bagian dari lifestyle-nya dia. Dan mereka itu semua socially connected. Mereka semua itu saling terhubung, saling terkonek dengan yang lain. Tidak ada anak muda yang tidak memulai grup. Entah grup WA atau grup apapun. Semuanya socially connected. Yang ketiga, tadi juga Pak Budi menyampaikan, bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang dermawan. Oleh itu kita buktikan kedermawanan kita. Dan keberagamaannya pun juga semakin baik. Yang keempat, potensi wakaf dan wakaf uang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita ingin memanfaatkan digital dividend dan digital quotient, insya Allah perwakafan ini akan menjadi dikdaya. Memang hanya orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang beruntung yang mampu membaca,
menangkap, memanfaatkan, dan menciptakan peluang. Oleh karena itu, kita ingin menjadi orang yang cerdas, ingin menjadi orang yang beruntung, sehingga ayo sama-sama kita baca, kita tangkap peluang itu, kita manfaatkan peluang itu, dan kalau tidak kebaca, tidak kita tangkap, kita ciptakan peluang, sehingga semuanya bisa memberikan kemanfaatan. Ini tadi Pak Kakanwil juga sudah menyampaikan, memang betul, indeks literasi wakaf secara nasional memang masih rendah, 50-an. Tapi alhamdulillah di Gorontalo itu sudah 73 terbaik. Sehingga sekarang Pak Kakanwil maupun Pak Arifin ya, itu mohon ini dijadikan sebagai peluang yang sangat baik untuk mengembangkan perwakafan di Gorontalo. Kami sangat yakin, BWI sangat yakin, melalui kerjasama panjenengan semua, ikhtiar panjenengan semua, insya Allah apa yang sudah pernah dirintis, yang dulu dalam 1 minggu terkumpul 90 juta, maka sekarang ide itu akan jauh lebih bagus lagi kalau bisa kita rutinkan, kita tradisikan, setiap bulan ada berapa, setiap bulan ada berapa, dan seterusnya, dan itu insya Allah panjenengan sudah melakukannya. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kami sering menyampaikan ini, bahwa literasi saja itu belum cukup. Memang itu baik, tetapi belumnya cukup. Karena literasi itu wilayahnya ada di wilayah mengetahui dan memahami. Knowing and understanding, itu wilayah literasi. Sehingga apa? Sehingga itu wilayahnya wilayah ilmu, wilayah pengetahuan. Nah, wakaf itu bukan sekedar wilayah pengetahuan, tetapi wilayah amaliyah. Dari situlah maka yang harus kita lakukan setelah masyarakat ini mengetahui dan memahami, maka kita tumbuhkan lagi kesadaran. Oleh karena itu gerakan sadar wakaf yang panjenengan gagas sekarang itu memasuki fase yang ketiga ya, dari apa yang harus kita lakukan di dalam perwakafan. Nanti harapannya setelah kita semua sadar, masyarakat sadar, maka bisa melakukan atau melaksanakan perwakafan itu. Dan itu saja juga tidak boleh berhenti di situ, tetapi harus dilestarikan, harus dirawat. Sehingga dengan demikian tugas kita untuk menyampaikan satu kebaikan masih sangat terbuka. Mulai dari kita mengajak orang untuk mengetahui, memahami, dan menyadari, serta melaksanakan, dan kita lestarikan perwakafan ini, itu insya Allah akan menjadi bagian dari kebaikan semua. Jadi wakaf itu bukan sekadar sebagai ilmu. Ya, ini kita sering diskusi dengan Pak Imam. Bukan sekedar sebagai ilmu, tetapi sekaligus sebagai amalia. Ilmu yang diamalkan. Tidak cukup kalau hanya sekedar pengetahuan tentang wakaf, tetapi pengetahuan tentang wakaf tadi itu diikutin dengan gerakan real perwakafan yang ada di tempat kita masing-masing. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ini yang menjadikan dasar apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah melanjutkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqaf. Tidak ada ceritanya zaman Nabi dulu para sahabat itu yang tidak berwakaf bagi mereka yang telah berkecukupan atau mereka yang mampu. Itu. Oleh karena itu kalau panjenengan tanya ke saya, Pak Nuh, tolong carikan sahabat yang tidak berwakaf zaman Rasulullah. Ya, ceritanya itu tidak ada. Karena tidak ada memang yang bisa diceritakan. Karena setiap sahabat dulu itu gemar berwakafnya luar biasa. Sehingga kami ingin mengajak pada panjenengan semua, jadikan sebagai gerakan, tiada hari tanpa berwakaf. Tiada hari Jumat tanpa berwakaf. Tiada bulan tanpa berwakaf. Pokoknya kita berwakaf, baik untuk orang tua kita, untuk diri kita, untuk suami istri kita, maupun untuk anak-anak kita, maupun untuk sahabat-sahabat kita. Saya kira hadiah yang paling mahal diantaranya untuk orang tua kita adalah memberikan wakaf kepada orang tua kita. Hadiah yang paling mahal untuk istri atau suami kita adalah kita berikan wakaf ya untuk istri suami kita dan anak-anak kita. Karena ini semuanya itu nanti tidak hanya kebaikan di dunia ini, tapi juga sekaligus kebaikan di akhirat. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, panjenengan ikut menjadi penggerak perwakafan ini, insya Allah tidak salah. Karena ini akan menjadi mainstream, akan menjadi arus utama. Akan ada muncul ya era baru, ya perwakafan nasional. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya dari sisi wakif,
sekarang itu mulai muncul ada kesadaran kolektif lintas struktur sosial untuk berwakaf, ya. Tidak hanya dimonopoli oleh orang kaya atau orang tua saja yang berwakaf, tetapi anak-anak muda pun yang terdidik itu menjadi penggerak perwakafan. Kaya dan miskin wakaf, tua dan muda berwakaf, mahasiswa akademisi berwakaf, perorangan institusi berwakaf, masyarakat umum, pejabat semuanya berwakaf. Para profesional, CEO perusahaan pun juga pada berwakaf. Ini tanda-tandanya dari sisi wakif. Dari sisi harta wakaf juga semakin ragam. Kalau dulu cenderung berupa tanah, sekarang uang, saham, termasuk pulsa, termasuk poin, ya, intellectual property rights, semuanya itu bisa dimanfaatkan menjadi harta wakaf, sehingga lebih fleksibel untuk menunaikan dan mengelolanya. Dari sisi akad, dengan munculnya digital ecosystem, maka transaksi perwakafan itu menjadi mudah, transparan, dan akuntabilitasnya bisa dijaga. Dari sisi nazir pun juga sekarang sudah muncul kesadaran tentang pentingnya profesionalitas, tentang pentingnya kompetensi untuk mengelola aset wakaf itu sehingga dia memiliki atau bisa memberikan nilai tambah dari perwakafan itu. Dan patuh terhadap yang namanya good wakaf governance atau wakaf core principle. Sehingga para nazir itu insya Allah ke depan di samping kemampuannya mengelola harta wakaf bisa memberikan nilai tambah, mereka semua juga akan menjadi bagian dari membangun public trust. Kepercayaan publik akan semakin tinggi. Para nazir pun juga sekarang sudah memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu di BWI pun juga sekarang sedang melakukan digital transformation. Semuanya akan kita manfaatkan, teknologi digital kita manfaatkan untuk membangun ekosistem dari perwakafan. Di Mauquf Alih pun juga demikian. Pergeseran dari pasif Mauquf Alih menjadi aktif Mauquf Alih. Artinya apa? Artinya dari yang tadinya Mauquf Alih itu hanya menerima saja, maka sekarang Mauquf Alih kita harapkan bisa menjadi penggerak baru lagi karena dia sudah produktif sehingga dia akan menjadi entitas untuk memberikan layanan baru lagi. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi misalkan itu sebagai salah satu contoh yang tadinya itu Mauquf Alih sifatnya pasif sekarang sudah menjadi aktif. Karena apa? Karena Rumah Sakit Ahmad Wardi pun juga sebentar lagi akan berkembang membuat rumah sakit baru lagi, Dengan demikian, apa yang kita lakukan ini itu akan menjadi luar biasa. Ini sering sekedar bagian dari literasi yang perlu kami sampaikan. Seringkali ibu-ibu dan bapak sekalian itu masih bertanya, apa bedanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi kalau kita buatkan matriks begitu secara simpel, semuanya baik, tetapi dalam kebaikannya itu ada bedanya. Zakat itu wajib, tapi ada syarat, yaitu setelah sampai pada satu nisab. Orang yang gajinya 6 juta ke bawah, itu belum wajib zakat. Sehingga kalau nanti Basnas menarik ASN, harus dilihat dulu berapa gajinya dia. Kalau gajinya masih belum satu nisab, maka dia tidak wajib zakat. Tetapi kalau itu untuk sedekah, bebas-bebas saja. Dan sifat harta dari zakat itu langsung dibagi habis. Oleh karena itu setiap tahun ada review tentang berapa besarnya wakaf yang harus panjenengan keluarkan. Penerima manfaatnya 8 asnaf. Infak sedekah pun juga demikian, lebih fleksibel. Nah, wakaf ini yang membedakan, sifatnya statusnya adalah sunnah, syaratnya bebas, sifat hartanya kekal. Ya, karena harus diinvestasikan. Dan penerima manfaatnya fleksibel tergantung apa yang kita sampaikan di akad itu. Oleh karena itu kalau pakai ilmu ekonomi gitu, bahwa ZIS itu zakat infak sedekah itu ibaratnya sebagai biaya belanja operasional expenditure. Amilnya pun juga dapat hak 12,5% dari penerimaan harta zakat infak sedekah. Tetapi beda dengan wakaf. Wakaf itu adalah belanja modal, capital expenditure. Nazir pengelola harta wakaf tidak dapat dia. Tidak boleh mengambil dari penerimaan harta wakaf. Dia baru bisa mendapatkan kalau hasil harta wakaf tadi itu dikembangkan sehingga dia punya 10% dari hasil pengelolaan tadi itu. Kedua-duanya sangat penting, kedua-duanya harus kita bangun, baik itu yang OPEX maupun CAPEX-nya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, izinkan saya sedikit untuk menyinggung urusan wakaf uang. Percayalah,
bahwa wakaf uang ini sangat fleksibel dengan segala macam kemudahannya. Oleh karena itu, ayo kita menjadikan gerakan wakaf uang ini menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari tanpa mengurangi. Kalau ada orang berwakaf tanah pun juga monggo dengan senang hati. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang itu meninggal dunia, idza mata insan anqata anhu amaluh illa min thalathah. Jadi kecuali 3 perkara kalau sudah meninggal dunia, yaitu apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Ini menarik sekali. Kata yang digunakan itu bukan pakai waw, tapi pakai alif waw. Au ilmin yuntafa'u bih, au walatin sholihin yad'ulah. Yaitu pakai kata atau. Ya, bukan kata dan. Oleh karena itu, yang paling mudah itu adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah begitu panjenengan punya duit, panjenengan sedekahkan, maka sudah dikategorikan sebagai sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu tidak ada perbedaan, yaitu wakaf itu. Ya. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW menyampaikan sedekah jariyah dulu, baru ilmu bermanfaat, baru anak yang soleh yang mendoakan? Memang ultimate goal-nya, goal utamanya itu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak ada ceritanya anak yang soleh itu yang tidak punya ilmu yang bermanfaat. Tetapi ilmu ini bisa dikembangkan kalau ada infrastrukturnya. Infrastrukturnya itulah yang didapat dari sedekah jariyah. Dan tidak ada ceritanya anak yang soleh itu yang tidak bersedekah. Apa yang dibaca oleh Qori, yaitu surat Al-Munafikun ayat 10 tadi itu, fa'asaddaqa itu, wa akum minas sholihin, itu menjadi pertanda bahwa tidak ada ceritanya orang yang soleh itu yang tidak akan bersedekah. Orang yang soleh itu salah satu ciri utamanya adalah bersedekah, gemar bersedekah. Begitu dia pelit, maka gugur dia kriteria sebagai orang yang soleh. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi di BWI itu kita kembangkan yang paling simpel, yang berangkat dari model sistem wakaf. Jadi wakaf itu pasti ada pilar-pilarnya. Pilar pertama adalah wakifnya, orang berwakaf, harta wakaf, dan ada yang mengelola harta wakaf tadi itu. Dari hasil olahan tadi itu ada yang bagian menerima manfaat dari hasil kelolaan tadi itu, dan semuanya itu dibingkai dengan ikrar maupun akad. Ibu-ibu dan bapak sekalian, Pak Ketua BWI Provinsi Gorontalo maupun Pak Kakanwil, sekarang ini kita fokus betul ke nazir. Ya. Karena nazir ini sebagai jembatan, ya, nazir jembatan. Kalau jembatannya putus, maka antara wakif dan mauquf alaih tidak dapat apa-apa. Karena terputus. Oleh karena itu sekali lagi, sekarang kita gerakkan betul yang namanya profesionalisasi para nazir. Nazir itu nanti harus ada sertifikasinya, sertifikat kompetensi. Sehingga dengan demikian, harta wakaf yang diserahkan kepada nazir, insya Allah akan semakin tinggi nilai manfaatnya. Oleh karena itu sekali lagi ini kita jadikan gerakan berikutnya lagi untuk memperkuat para nazir. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, saya mohon izin, mohon Pak Kakanwil itu diinisiasi, ya. Kan setiap tahun selalu aja ada anak-anak yang mau nikah, ya. Itu tolong kalau mereka mau nikah, itu coba digerakkan, ya, untuk berwakaf terlebih dulu, wakaf uang sebagai simbol keabadian cinta. Jadi kalau setiap pasang itu berwakaf entah 50.000, entah 100.000 dan seterusnya, dan dikumpulkan taruhlah melalui Kanwil atau melalui Kandepak masing-masing, saya kira ini akan menjadi gerakan baru, dan mudah-mudahan dengan wasilah perwakafan ini tingkat perceraian kita akan semakin berkurang karena cintanya semakin abadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini salah satu contoh dari wakaf aktif tadi itu. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk eksperimen, experience, dan ekspor. Kalau kita belum pernah mencoba, kita belum punya pengalaman dan tidak akan menjadi expert. Oleh karena itu kita harus rame-rame untuk mencoba sesuatu, ya, mengelola aset umat ini, tetapi bukan sekedar coba-coba, tapi mencoba yang memiliki dasar pemikiran yang saintifik. Maka disitulah nanti kita akan punya pengalaman, experience, dan ujungnya karena experience kita semakin banyak, maka kita akan menjadi expert. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.